Ya, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, tibalah Mhm. kita di segmen yang terakhir masih Iya, dalam program Lagi On Air ya. betul Dengan ya. pembahasan masih pengurusan jenazah yaitu mensolatkan mayit. Betul. Tadi banyak pertanyaan sehingga Banyak pembahasan pertanyaan. kita Sek terpotong ya. iya, sekarang kita fokuskan ke Kembali pembahasan. ya. Ini mengenai takbir tadi Ustaz, takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah, Takbir takbir kedua, kedua sholawat, selawat, takbir ketiga mendoakan. betul. Iya, Nah, ini sekarang takbir Takbir keempat nih keempat Ustaz. apa yang harus dibaca nih, Ustaz? iya. Di dalam takbir keempat ini Mhm, ada perbedaan pendapat, mhm, misalnya yang paling jelas itu misalnya di antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanabilah. mhm, Ya, di dalam mazhab Syafi'iyah ada bacaan. Setelah kita takbir keempat ada sedikit bacaan doa juga. mhm, Mungkin bisa dibaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina tadi, mhm, wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina mhm. wa dzakarina wa unthana. Habis itu salam. Iya, Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanabilah eh, setelah takbir keempat Allahu Akbar, mhm. maka diam sejenak, kemudian salam. Hmm. Hmm. Mana Ustaz yang paling benar? Wallahu ta'ala alam, karena ini yang berdebat kan para ulama kita Iya. gitu. Mhm, Jadi makanya dalam perkara ini kalau saya pribadi misalnya, mhm, saya lebih berpegang ke pendapat yang ketika setelah takbir yang keempat diam sejenak kemudian mhm. salam. Salah. Iya, Kenapa? Karena itu yang lebih kuat menurut saya pendalilannya, mhm. karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW setelah Sallallahu alaihi takbir wasallam. keempat itu ada bacaan Iya. bacaan doa. Mhm, Ya, jadi takbir ketiga doanya sudah dibaca, mhm, takbir keempat kita bertakbir, kemudian kita mengucapkan salam, berhenti sejenak, mengucapkan salam begitu. Iya. mhm, Tapi kalaupun ada yang kemudian membaca doa setelah takbir yang keempat, mhm. ya maka tidak mengapa, karena para ulama juga ada yang berpendapat seperti itu. Iya. Jadi khilaf di situ bukan khilaf yang besar sih ya. Mhm. Mhm. Bukan khilaf yang kemudian menyebabkan sah atau tidak sahnya sholat Iya. tadi begitu. Iya. Jadi al-amru fihi wasi', wallahu taala alam. Baik. Iya, Nah, Ustaz. Ustaz, kemudian Mhm. setelah takbir keempat nih salam nih Ustaz. Salam ya. Tata cara salam nih Ustaz. Ada Mhm. yang pas salam masih bersedekap, Ya gini, Ustaz. Mhm. salam bersedekap. Ada juga yang sambil salam Satu-satu membuka lepas ya. tangan. Iya, satu-satu lepas nih Ini Ustaz. gimana Iya, ini, iya. Ustaz? Wallahu taala alam, yang benar Mhm. adalah seperti kita salam ketika saat sholat, Iya. sholat wajib. Ya, tangan masih tetap di dada, kemudian Mhm, assalamualaikum warahmatullah, mhm. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Iya. Ya sudah, begitu saja. Tidak ada perlakuan khusus di dalam masalah hal tersebut. Ya, Iya. begitu. Ustaz, Baik. Fatul. ini berbicara tentang, takbir ini tadi Ustaz sebutkan ada 4 ini. Mm-mm. Namun, gimana nih kalau ada yang takbir cuma 3 kali nih, Ustaz? Boleh nggak ini? Sahkah salat atau gimana? Ya, mayoritas para ulama Mhm, atau kita katakan sepakat para mhm. ulama bahwasanya takbir sholat jenazah itu 4 rakaat. 4 Ya, rakaat ya? Imam Syafi'i misal mengatakan, bahkan sebuah kalimat yang sangat masyhur sekali dari beliau itu Mhm, yang maknanya kalau seandainya seorang pemuda misalnya apa istilahnya Malas gitu ya. malas begitu ya, seorang mhm. pemuda malas, maka fakabirhu arba'an misalnya, maka Wakabiru arba'ah. takbirkan dia 4 kali. Ini Heeh. maksudnya menyifati orang yang malas tadi itu ya sama seperti orang yang sudah mati Seperti gitu, mayit gitu seperti ya. mayit ya, ditakbirkan sebanyak 4 kali. Jadi memang takbir yang disepakati para ulama itu ya empat Mhm, takbir itu, tidak 3. Allahu taala alam. Baik, baik. Nah, Ustaz, kemudian mengenai mhm. posisi mayit nih Iya. Ustaz, Hmm. ketika disolatkan, ini kan berarti apa ya? Menghadapnya kemana nih Ustaz? Kepalanya apakah di Iya. utara atau di selatan nih Ustaz? Mhm. Ya posisinya pertama kalau misal kita anggap jenazahnya di depan kita begini, Mhm. Iya, ya posisi kepalanya di sebelah Kit kanan iya, kanan imam, kita, Ustaz ya? iya. Mhm, posisi kaki di sebelah kiri imam. Begitu Oke. saja. Jadi kita nggak tahu mana utara. Pokoknya kalau dia jenazahnya ini kiblat gitu kan. Iya, heeh. Nah, kiblat. kepalanya itu di sebelah kiri, sebelah kanan imam, kaki Mhm. sebelah kiri imam. Baik. Begitu posisinya. Nah, termasuk ini kalau bagaimana kalau seandainya jenazahnya lebih dari satu. Iya, Iya, banyak kalau nih banyak nih, Ustaz ya? jenazahnya nih Ustaz. Nah, kalau dalam hal ini tergantung berapa banyak jenazahnya. Kalau masih Mhm, bisa memungkinkan untuk disolatkan satu-satu itu lebih afdal. Iya. mhm, Tapi kalau tidak mungkin, Mhm. misalnya ratusan, mhm. maka ada beberapa ya, opsi yang dijelaskan para ulama. Pertama, Iya. dia disusun memanjang ke Mhm, depan begitu. Mhm. Jadi imam Mhm. sholat di paling ujung, yang mhm, paling dekat ke imam. Mhm. mhm. Ya, jadi Posisinya gitu ya. berjajar ke depan begitu kan. Heeh. Ada juga yang seperti saf memanjang Mhm. seperti Iya. itu. Nah, imam sholat di orang yang paling
dianggapnya paling utama misalnya, paling Mm-mm. memiliki kemuliaan di Iya. situ imam sholat itu. Jadi ada dua opsi. Mm-mm. Kalau dalam kondisi jenazahnya ramai sekali. Kalau 2 orang nih Ustaz, Kalau 2 orang, 3 orang, maka sebaiknya disolatkan satu-satu. satu-satu Lebih ya. utama begitu. Ini Iya. dalam kondisi misalnya ramai sekali, Mm-mm. yang Kondisi menyebabkan kalau seandainya disolatkan satu-satu lama sekali. Lama misalnya gitu Iya. ya. Seperti misalnya kejadian ada musibah, Iya. ada yang meninggal sampai ratusan orang, maka itu disolatkan bisa secara berjamaah, Baik. Betul. secara ramai-ramai. Mm-mm. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan, Ada. SMS? Ini Ustaz ada, sebentar saya buka dulu ini. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu Waalaikumsalam fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya perempuan yang ikut mensolatkan jenazah? Saya sering melihat salat jenazah tanpa sitar ini Ustaz ya, antara lelaki dan perempuan. Gimana nih Ustaz? Ini ada 2 pertanyaan Pertama, sebenarnya. hukum wanita sholat jenazah itu sudah dibahas juga para ulama. Intinya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan. Intinya diperbolehkan. Dan tadi tetap wanita yang ikut sholat secara berjamaah itu harus memperhatikan adab-adabnya. Ya, adab-adabnya tadi tak boleh dia berdandan, gitu kan. Itu bukan sholat jenazah saja sebenarnya. Semua sholat yang didatangi oleh wanita, maka jangan menjadi sebab fitnah bagi laki-laki. Misalnya berdandan, menggunakan parfum ya yang berlebihan. Namun jangan diartikan nanti kalau gitu bau apalah Ustaznya. Bau apek segala macam. Ya, intinya kita menghilangkan bau apek itu tetap, tapi kan tidak mesti pakai parfum. Betul. Kan ada misalnya alat-alat deodoran atau yang menyebabkan dia tidak berbau misal gitu kan. Apalagi memang parfumnya emang menyengat gitu ya, Apalagi wangi sekali. parfumnya parfum yang sangat feminim sekali. Ini bisa menjadi sumber fitnah dan terlarang, tak boleh ya. Seorang wanita tak boleh menggunakan parfum begitu di tempat publik, ya. Tapi bukan berarti dia harus bauan gitu, enggak juga gitu kan. Nah, pandai-pandailah kita pahami maksudnya itu. Betul. Jadi intinya boleh wanita ikut mensolatkan jenazah. Nah, dan posisinya itu adalah di belakang jemaah laki-laki. Iya. Sama seperti ketika sholat berjamaah pada sholat-sholat yang lain. Nah, apakah perlu pakai sitar atau tidak? Ya kalau memungkinkan ada sitar, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan di lapangan, misalnya di lapangan tidak ada sitar, maka dia posisi yang berjarak dengan laki-laki di belakang sekali. Tidak mengapa insya Allah. Baik, baik Ustaz. Nah ini perempuan ikut sholat nih. Perempuan bolehkah jadi imam nih, Ustaz? Kalau untuk sholat jenazah, wallahu ta'ala alam ya, saya kurang mengerti apakah boleh dia jadi imam atau tidak. Belum Tapi pernah kalau sholat yang lain, syarat wanita menjadi imam itu adalah makmumnya semuanya adalah wanita. Ya. Tapi kalau ada laki-laki, maka yang didahulukan adalah laki-laki. Nah, dalam sholat jenazah, biasanya kan pasti ada laki-laki begitu. Jadi tidak jarang sekali ada peristiwa wanita menjadi imam dalam sholat jenazah. Misalnya dia mengimami para wanita yang lain, gitu. Tidak ada. Sebaiknya dia mengikuti imam laki-lakinya saja. Iya. Tadi Ustaz sempat menyinggung sholat di lapangan ini ya. Tadi di mengenai tempat nih. Tempat ini gimana? Tempat yang afdol itu di mana? Apakah di masjid, di lapangan, dan bolehkah kita sholat di rumah nih Ustaz? Al-afdal kalau kita melihat di perbuatan Rasul SAW, contoh dari Rasulullah SAW, mayoritas beliau mensolatkan para sahabat-sahabatnya adalah di lapangan. Ya. Disebutkan beliau pergi ke musola. Musola dalam bahasa Arab itu bukan musola masjid ya. Musola itu adalah tempat solat di lapangan begitu. Jadi kata para ulama yang afdal untuk solat jenazah itu sebenarnya di tempat terbuka, di lapangan. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Ya, kalau misalkan cuacanya tidak bagus atau memang tidak ada tempat di lapangan, ya di masjid gitu. Dan Rasul SAW sendiri pun disolatkan di masjid. Masjid. Kalau di rumah? Di rumah juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Kalau memang tidak ada tempat tadi kita katakan ya. Ini kan kita lihat secara skala prioritas. Kalau ada lapangan dan memungkinkan untuk sholat di lapangan, maka sebaiknya di lapangan. Di lapangan. Nah, lebih mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidak ada lapangan misalnya, atau ada lapangan tapi hujan, atau tidak memungkinkan untuk sholat di lapangan, maka pindah ke masjid misalnya begitu. Tidak mungkin masjid untuk digunakan jauh sekali misalnya di rumah gitu, di ruangan. Baik. Tidak apa insyaallah. Nah Ustaz, ini mengenai waktu nih, kan ada waktu-waktu sholat yang terlarang. Terlarang Ustaz. Apakah sholat mayit juga ada mengikuti waktu tertentu khusus ya? Iya Ustaz, atau gimana? Sama ya, jadi larangan sholat itu secara umum dia. Ya, tidak boleh ada 3. Pertama, ketika matahari terbit, ya sampai dia nanti kira-kira 1 tongkat begitulah kan. Kemudian matahari pas di tengah kepala kita,
sampai dia tergelincir, kemudian ketika matahari mau terbenam, sampai betul-betul terbenam. Ya, itu tidak boleh 3 waktu itu dilakukan sholat, dan tidak boleh pula menguburkan jenazah. Jadi kalau dalam teks hadisnya itu 2 yang tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat ya, dan menguburkan jenazah pada 3 waktu tadi. Ya, termasuk berarti situ adalah sholat jenazah. Sebaiknya kita geser, tunggu sebentar waktunya, sampai kan tidak lama juga itu. Iya betul. Tidak lama menunggu waktu, misalnya dari matahari tegak nunggu tergelincir itu tidak lama gitu. Nah, tapi teks hadis tadi itu jelas adalah dalam masalah menguburkan jenazah itu tidak boleh pada 3 waktu tadi. 3 waktu saja. Ya. Namun memang hukumnya itu kalau mengubur ya, menguburkan tadi, apakah dia memang haram ataukah makruh? Ya, mayoritas para ulama mengatakan itu hukumnya makruh saja, dibenci gitu. Kalau memang diharuskan dalam keadaan darurat harus segera, ya tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Baik. Berbicara tentang mungkin ini ya, sebenarnya menguburkan mayat itu nggak lama Ustaz ya. Mungkin tradisi yang sholatnya ya. Tadi kan ada juga ya gitu. Jadi ini ada sedikit gimana ya, kebiasaan di masyarakat nih Ustaz. Ketika mau menyolatkan as-salatul jamiah gitu kan. Kan ada. Ini gimana nih Ustaz? Wallahu ta'ala alam, itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan sebaiknya tidak dilakukan. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Langsung saja imam mengabari, misalnya ini sholat, kita mau mensolatkan jenazah, dan langsung dimulai begitu. Memang kadang banyak itu ya, bukan sholat jenazah saja. Hampir di semua sholat kadang-kadang kan diucapkan as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan sebaiknya kita dalam masalah ibadah, tadi kita ingatkan ada kaidahnya ya. Dalam ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Harus berdasarkan pedoman dan arahan dari Rasulullah SAW. Dan itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Walaupun memang kadang-kadang dalam beberapa perkara para ulama itu ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, ya kita melihat mana pendapat dari ulama-ulama ini yang lebih kuat pendalilannya begitu. Baik. Nah, Ustaz, tapi kan kita nggak bisa menentukan mana yang kuat, mana yang enggak. Ya itulah fungsinya kita belajar di situ. Ya belajar, kalaupun belum sampai kita ke tahap itu, tanyakan kepada para ustadz-ustadz, ya, para ustadz-ustadz yang kita yakini, kita thiqah terhadapnya. Iya. Nah, Ustadz, kemudian ini tentang menyolatkan mayit nih Ustadz. Apalagi kalau di rumah kan, rumahnya misalkan tidak terlalu besar, kemudian jauh ke masjid. Ini ada beberapa kloter nih. Kloter ya, macam perangkat haji aja ya. Nah, apakah ini boleh dan juga ada nanti kalau yang udah terakhir nih sendiri gitu, sholat mayitnya. Gimana nih? Ya, kalau kloter tidak masalah. Ya, kalau memang misalnya tempatnya sempit, bisa di satu kali, boleh berapa kali gitu kan. Nah, tapi memang dia sholat jenazah itu berjamaah, yang dilakukan secara berjamaah. Dan Rasul SAW pernah mencontohkan, bahkan sholatnya itu tidak lagi di depan jenazah. Beliau sholat di kuburan. Ya, ada beberapa sahabatnya beliau sholat di kuburan, berdiri seperti sholat biasa. Di belakangnya ada beberapa orang sahabat, kemudian mensolatkan jenazah tadi. Jadi dalam hal ini tidak mengapa kalau sholatnya itu tidak harus satu gelombang, tidak harus sekali lalu. Boleh kalau memang dibutuhkan. Misalnya faktornya adalah karena jamaahnya terlalu ramai, tempatnya sedikit. Tapi kalau memang jamaahnya tidak ramai, jangan pula sengaja dibuat 2 kloter, 3 kloter misalnya gitu. Tapi ditunggu dulu beberapa saat, sampai udah penuh lokasinya, sholat. Ternyata masih ada yang belum, maka boleh sholat untuk yang keduanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tak terasa Fatur Rahman ya. Tidak terasa ya, dan insya Allah di minggu depan ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ternyata menguburkan belum. Iya, betul. Sebenarnya masih ada beberapa yang harus dibahas nih tentang sholat jenazah ya. Iya, mudah-mudahan di pekan depan kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita ucapkan kepada Ustaz jazakallahu khairan Ustaz. Iya, dan kepada sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya Fatur Rahman dan saya Nasriyadi pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.